dari kelas 95. Nah, di sini kami akan menampilkan sebuah video yaitu presentasi mengenai perdagangan internasional dan juga ekonomi kreatif. Selamat menyaksikan. Nah, pertama-tama kita harus membahas apa itu perdagangan internasional yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Perdagangan internasional merupakan suatu proses pertukaran jasa ataupun barang daripada dua negara yang akan menghasilkan keuntungan atau laba. Nah, teman-teman, tentunya di dalam perdagangan internasional dapat kita ketahui banyak sekali pelaku-pelaku yang ada di dalamnya, yaitu yang pertama ekspor, yaitu mengirimkan atau menjual barang kepada negara orang lain. Yang kedua yaitu eksportir, yaitu negara pelaku daripada ekspor tersebut. Yang ketiga yaitu impor, masuknya barang dari negara lain. Nah, yang keempat yaitu mengenai importir, yaitu negara pelaku impor. Sekian dari saya, terima kasih. Nah, yang selanjutnya mengenai perdagangan dalam negeri akan dijelaskan oleh teman saya, Sean. Baik, di sini saya dulu Tabalian. Perdagangan dalam negeri. Kegiatan dilakukan dalam wilayah suatu negara. Pembeli dan penjual cenderung bertemu atau berinteraksi langsung. Mata uang yang digunakan sama. Tidak dikenakan biaya masuk, hanya retribusi. Biaya angkot lebih murah. Kualitas barang bervariasi. Peraturan perundang-undangan sama hukum nasional. Nah, selanjutnya mengenai perdagangan internasional yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama yaitu kegiatan dilakukan di dalam wilayah antar negara. Yang kedua, pembeli dan penjual tidak berinteraksi secara langsung. Yang ketiga, mata uang yang digunakan berbeda, sehingga menggunakan devisa. Yang keempat, dikenai pajak atau biaya masuk. Yang kelima, biaya angkut lebih mahal. Yang keenam, kualitas barang harus mengikuti standar internasional. Yang ketujuh, peraturan perundang-undangan berbeda atau hukum internasional. Sekian dari saya, terima kasih. Nah, yang selanjutnya mengenai faktor pendorong perdagangan internasional yang akan dijelaskan oleh teman saya, Hori. Faktor pendorong perdagangan internasional. Yang pertama, perbedaan sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap negara. Yang kedua, perbedaan tingkat kualitas sumber daya manusia. Yang ketiga, perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keempat, perbedaan budaya suatu bangsa. Yang kelima, perbedaan lainnya seperti perbedaan harga barang, perbedaan upah, dan lain-lain. Nah, selanjutnya mengenai manfaat daripada perdagangan internasional yang akan dijelaskan oleh teman saya, Rosmahita. Saya akan menjelaskan manfaat dari perdagangan internasional. Yang pertama, setiap negara dapat memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa. Yang kedua, penduduk dari negara yang melakukan perdagangan akan mendapatkan barang dengan harga yang mudah dan murah. Yang ketiga, mendorong kegiatan produksi. Yang keempat, setiap negara dapat meningkatkan hubungan persahabatan antar negaranya. Yang kelima, pendapatan negara meningkat melalui perolehan devisa hasil ekspor. Yang keenam, mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi karena masing-masing negara ingin melakukan kualitas dan kuantitas barang. Yang ketujuh, mendorong pertumbuhan ekonomi dan menyerap banyak tenaga kerja sehingga mengurangi pengangguran. Dan yang terakhir mengenai hambatan daripada perdagangan internasional yang akan dijelaskan oleh teman saya, Ferry. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang hambatan dari perdagangan internasional. Hambatan dari perdagangan internasional ini cukup banyak, yang dimana hambatan pertama ialah harga barang luar negeri lebih murah dari hasil produksi dalam negeri. Lalu yang kedua, biaya masuk yang tinggi. Dan yang ketiga, adanya proteksi atau kebijakan pemerintah untuk melindungi produk dalam negeri. Dan yang ketiga, adanya kuota atau kebijakan membatasi jumlah ekspor dan impor dari suatu negara. Dan yang keempat, pertentangan politik dan peperangan. Dan yang kelima dan yang terakhir ialah adanya politik dumping. Adanya politik dumping atau kebijakan menjual barang di luar negeri lebih murah daripada di dalam negeri. Nah, itu adalah penjelasan tentang hambatan perdagangan internasional. Terima kasih.
Nah, teman-teman semua, di sini kelompok kami akan melanjutkan mengenai presentasi mengenai ekonomi kreatif. Yang pertama yaitu mengenai pengertian daripada ekonomi kreatif yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Ekonomi kreatif merupakan pengembangan konsep yang berlandaskan sumber aset kreatif yang dihadapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ekonomi kreatif digunakan dalam desain untuk mengacu kepada Inpres nomor 6 tahun 2009. Sistem ekonomi Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33. Sekian dari saya, terima kasih. Nah, selanjutnya tentang kreativitas yang akan dijelaskan oleh teman saya, Rasmahita. Kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru, baik berupa gagasan maupun kerja nyata yang relatif berbeda dengan yang ada sebelumnya. Lalu, ekonomi kreatif memiliki dasar ide manusia yang tergolong baru dan inovatif. Yang pertama adalah ide dan gagasan sebagai ide utama oleh pelaku ekonomi. Yang kedua, adanya kreasi intelektual dalam sektor usahanya. Yang ketiga, kegiatan usahanya bersifat terbuka dan tidak terbatas. 4. Menghasilkan produk yang bernilai kreatif. Yang kelima, adanya kerjasama dari berbagai pihak. Dan yang keenam, memiliki konsep yang bersifat relatif dan mudah tergantikan. Nah, mengenai teori keunggulan komparatif dan juga keunggulan mutlak yang akan dijelaskan oleh teman saya, Sean. Baik, di sini saya dulu Tabalian. Teori keunggulan komparatif ditemukan oleh David Ricardo. Keunggulan komparatif adalah keunggulan yang terjadi bila suatu negara mampu menghasilkan barang dan jasa yang lebih banyak dengan biaya murah daripada negara lain. Keuntungan keunggulan komparatif yaitu meningkatkan standar kehidupan dan pendapatannya jika negara tersebut melakukan spesialisasi produksi barang dan jasa yang dimiliki produktivitas dan efisien tinggi. Keunggulan mutlak adalah kemampuan memproduksi barang dan jasa dengan kualitas lebih besar daripada negara yang lain. Nah, mengenai strategi pemerintahan untuk mengembangkan ekonomi kreatif yang akan dijelaskan oleh teman saya Maria dan juga Hori. Strategi pemerintahan untuk mengembangkan ekonomi kreatif. Yang pertama, menyiapkan insentif untuk mengacu pertumbuhan industri kreatif berbasis budaya. Yang kedua, membuat roadmap industri kreatif yang melibatkan berbagai lembaga pemerintahan dan kalangan swasta. Yang ketiga, memberikan perlindungan hukum dan insentif berbagi karya industri kreatif. Keempat, memberikan intensif kemudahan akses terhadap para pelaku usaha. Hal ini dilakukan pemerintah agar para pelaku usaha dapat mengembangkan dan mendapatkan kemudahan akses hingga pembangunan. Yang kelima, mengadakan pelatihan ekonomi kreatif. Hal ini dilakukan pemerintah guna menghasilkan para pelaku ekonomi yang dapat mengembangkan ide-ide mereka secara baik. Dan selanjutnya mengenai pentingnya Indonesia mengembangkan ekonomi kreatif yang akan dijelaskan oleh teman saya, Ferry. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya Indonesia dalam mengembangkan ekonomi kreatif di negara Indonesia, yang dimana yang pertama ialah memberikan kontribusi ekonomi yang sangat signifikan, yang dimana jika suatu ekonomi kreatif berkembang di suatu negara, otomatis kontribusi dalam ekonomi akan sangat pesat sehingga dapat bermanfaat bagi Indonesia. Lalu yang kedua ialah menciptakan iklim bisnis yang sangat positif, yang dimana jika ini semua ekonomi kreatif sudah terjadi, maka iklim bisnis ataupun perbisnisan Indonesia akan lancar dan menghasilkan hal yang positif. Lalu yang ketiga, membangun citra dan identitas bangsa, yang dimana jika Indonesia dikenal dengan negara yang dapat mengembangkan ekonomi kreatif, otomatis akan dikenal oleh negara-negara lain sehingga menjadi citra dan identitas bangsa dari negara itu sendiri. Lalu yang keempat, mengembangkan ekonomi berbasis kepada sumber daya yang terbarukan. Yang kelima, menciptakan inovasi dan kreativitas yang merupakan keunggulan komparatif dari suatu bangsa. Lalu yang kelima yang paling penting ialah memberikan dampak sosial yang sangat positif. Nah, itu adalah pengertian ataupun pentingnya Indonesia dalam mengembangkan ekonomi kreatif. Jadi, sekian penjelasan tentang pentingnya Indonesia mengembangkan ekonomi kreatif dari saya. Terima kasih.
Nah, sekian video presentasi kami, yaitu mengenai perdagangan internasional dan juga ekonomi kreatif. Sekian dan terima kasih. Dadah.